Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jaga imun, dan tetap bahagia. Teman-teman semuanya, seperti di video sebelumnya saya sampaikan kalau saya akan membahas mengenai ABA-VD ini secara berkelanjutan. Dan ini merupakan episode yang ketiga ya, Dan di video ini kita akan sharing mengenai apa itu ABA dan juga mitos-mitos seputar ABA yang berkembang di masyarakat. Dan informasi ini saya sarikan dari buku Verbal Behavior dan Applied Behavior Analysis karangan Ibu Ruri Suryawinata. Agar informasi ini bermanfaat, jangan lupa like and share ya teman-teman, dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update informasi mengenai ABA-VD ini. Apakah ABA itu? ABA, Applied Behavior Analysis, adalah ilmu sains. ABA adalah ilmu sains untuk menganalisis perilaku makhluk hidup dan secara sistematik mengubah atau meningkatkan perilaku tersebut supaya menjadi lebih baik dan diterima lingkungan sosial. Dr. Ivar Lovaas pada tahun 1987 menggunakan metode ABA sebagai metode terapi untuk 59 anak dengan autisme yang berusia kurang dari 3 tahun selama 2 tahun. Ada 3 jenis intervensi yang dia lakukan dalam studi ini. Kelompok pertama, sebanyak 19 anak mendapatkan ABA selama 40 jam per minggu dengan perbandingan 1 guru 1 murid, 1:1. Kelompok 2, sebanyak 20 anak mendapatkan terapi ABA sebanyak 10 jam per minggu. Dan kelompok ketiga, sebanyak 20 anak mendapatkan terapi OT, terapi wicara, dan sekolah khusus saja. Hasil studi menunjukkan bahwa hampir separuh, yaitu sebanyak 47% dari anak-anak autisme yang ditangani oleh Dr. Ivan Lovaas selama 40 jam seminggu, itu hampir tidak bisa dibedakan dengan anak-anak yang lain pada saat usia kelas 1 sekolah dasar. Lalu apa tujuan dari ilmu ABA? Tujuan dari ilmu ABA adalah untuk meningkatkan behavior yang diinginkan dan menurunkan problem behavior. Awalnya ABA berada di bawah ilmu psikologi. Namun saat ini ABA digunakan juga di bawah ilmu pendidikan karena sekarang berkembang. Sistem ABA digunakan untuk pengajaran pada anak autisme dan juga anak berkebutuhan khusus. Di Amerika saat ini, ABA digunakan sebagai terapi untuk anak autisme dan anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan terapi yang lain seperti TW, terapi wicara, kemudian juga OT, okupasi terapi, SI, sensori integrasi, dan terapi lainnya. Nah, teman-teman semuanya, di beberapa negara maju, terutama di Amerika, metode ABA adalah metode yang sudah terbukti efektif untuk mengajarkan anak autisme dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Banyak mitos tentang metode ABA yang beredar di masyarakat yang sebetulnya tidak benar dan kurang tepat. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan dan pernyataan seputar ABA. Simak jawabannya. Di antara pertanyaan yang muncul adalah: pertama, apakah setiap anak dengan autisme harus menjalani terapi ABA 40 jam seminggu, seperti yang dilakukan Lovaas pada percobaannya supaya memberikan hasil optimal? Menurut DSM-5, autisme adalah spektrum, jadi sangat sulit untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Pada studi Lovaas, anak yang diberikan terapi ABA selama 40 jam seminggu secara one-on-one memberikan hasil yang lebih optimal. Konsep yang Lovaas tawarkan adalah bagaimana selalu harus mengisi waktu anak autisme dengan
pembelajaran yang terstruktur. Jangan sampai anak autisme banyak waktunya sendirian, bermain sendiri dan akhirnya tenggelam dalam autismenya lebih jauh lagi. Lalu juga melakukan stimming atau bahkan perilaku behavior yang tidak kita inginkan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kebutuhan terapi itu akan ditentukan sesudah dilakukan asesmen. Pertanyaan kedua. Anak saya hanya menderita Asperger atau PDD-NOS, sehingga tidak memerlukan ABA karena hanya memiliki gejala autisme ringan. Bapak Ibu semuanya, Asperger atau PDD-NOS memiliki level keterlambatan perkembangan. Oleh karena itu, hanya profesional lah yang dapat menentukan apakah memerlukan terapi atau tidak, dan juga berapa jumlah jam terapi yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan kalau anak Asperger atau PDD-NOS sama sekali tidak memerlukan terapi ABA. Segera konsultasikan dengan profesional dan lakukan asesmen terlebih dahulu. Pertanyaan ketiga, saya mau anak saya belajar secara alami, bukan secara ABA. ABA terlihat tidak alami. Memang di awal terlihatnya seperti tidak alami. Pembelajaran atau latihan ABA itu dilakukan secara berulang-ulang, kemudian juga dengan reinforcer dasar seperti makanan, minuman, atau mainan, dan juga hal-hal yang lain yang untuk materinya diberikan secara sederhana. Sesuatu yang salah adalah persepsi dari orang tua bahwa anak dengan autisme dapat belajar seperti anak biasa. Masukkan saja dia sekolah, nanti juga bisa bicara sendiri atau dia akan bermain dengan sendirinya. Ayah, bunda, dan teman-teman semuanya, anak autisme tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi. Jadi kalau ia belum bisa melakukan imitasi gerak dan suara, kemudian juga mematuhi instruksi sederhana, dan menengok saat dipanggil nama, serta belum siap untuk duduk mandiri dan juga belum siap untuk berkonsentrasi, akan sangat sulit untuk mengambil manfaat dari sekolah tanpa intervensi tambahan. Saya dengar ABA akan menjadikan anak kaku seperti robot. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mungkin sama ya dengan saat kita belajar bahasa untuk pertama kalinya. Pada saat ditanya, jawaban kita kaku, tidak alami, seperti robot. Tapi seiring waktu, latihan, maka berbahasa kita akan semakin lancar, semakin luas, dan semakin alami, natural seperti dalam percakapan sehari-hari. Begitu juga dengan anak autisme. Pada saat ia belajar berbahasa, belajar berkomunikasi, awalnya memang kaku, seperti robot, dilatihnya step by step, perlahan-lahan, diulang-ulang. Tapi seiring waktu, kemampuan anak-anak juga akan terus meningkat. Teman-teman, keberhasilan terapi ABA sangat ditentukan oleh intensifikasi, kemudian repetisi, dan juga kelancaran. Dan di luar terapi ABA, harus kita pahami anak autis memang memiliki ciri khas tersendiri. Mereka kaku, tidak fleksibel, dan hal-hal lain yang menjadi ciri khas dari anak autisme. Pertanyaan berikutnya muncul. Apakah ABA saja cukup untuk penanganan dengan anak autisme? Tentu saja tidak. Idealnya, anak autisme ditangani oleh satu tim, terdiri dari psikolog dan juga dokter anak. Kerjasama yang baik dari seluruh tim dan juga terapis-terapis itu sangat diperlukan untuk penanganan anak dengan autisme. Kerjasama dengan sensori integrasi, kemudian okupasi terapi, terapi bicara, dengan guru, dan dengan semua pihak yang terkait untuk perkembangan kemajuan anak autisme. Pertanyaan lain adalah, apa ABA berguna untuk autisme yang sudah dewasa atau sudah besar? Tentu, sangat berguna, karena ABA digunakan untuk semua usia. Memang akan jauh lebih efektif kalau dilakukan intervensi dengan ABA sejak dini. Akan tetapi ketika
anak autisme sudah beranjak dewasa atau besar, maka tetap bisa dilakukan. Karena pada hakikatnya ABA adalah ilmu untuk mengatasi perilaku manusia yang dapat mengarahkan bagaimana melatih berbagai macam keterampilan, terlepas dari umur atau usia dan level individu. Oke teman-teman semuanya, ayah bunda, sampai di sini video kita kali ini. Dan di video yang akan datang kita akan membahas mengenai teori dasar ABA dan apa itu verbal behavior. Agar informasi ini memberikan manfaat yang jauh lebih luas lagi, maka jangan lupa share, like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Mamai Maesari, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.